Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama pada mata pelajaran AKD-DKL atau Analisa Kimia Dasar dan Dasar Kerja Laboratorium. Hal yang akan kita pelajari di dalam video ini akan dibagi menjadi 4 part. Yang pertama, pengenalan alat gelas. Yang kedua, pengenalan alat non-gelas. Yang ketiga, pembuatan larutan standar. Dan yang keempat, standarisasi larutan. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Anissa dari program Kimia Industri. Selamat menyaksikan video ini. Alat-alat di laboratorium memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing. Alat-alat ini digunakan untuk menunjang aktivitas kita ketika berada di laboratorium. Bahan dasarnya pun bervariasi. Ada yang terbuat dari kaca, plastik, kayu, porselen, ataupun besi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengenalan alat gelas. Alat gelas sering digunakan karena tembus pandang, kaku, tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia atau inert, memiliki titik didih yang tinggi, sehingga tidak mudah meleleh pada pemanasan di atas 100 derajat Celcius. Yang pertama, labu Erlenmeyer dengan ukuran 1000 ml, kemudian ada yang ukuran 500 ml, ukuran 250 ml, 100 ml, dan 50 ml. Bentuknya mirip gelas, tetapi pada lehernya menyempit. Keuntungan leher tersebut adalah mengurangi penguapan saat pemanasan, mencegah zat cair tumpah pada saat mengaduk. Kemudian pada posisi luar Erlenmeyer terdapat skala yang menunjukkan volume. Fungsi dari Erlenmeyer adalah untuk menyimpan larutan, contohnya titrat yang akan dititrasi, memanaskan zat cair, dan menampung destilat. Yang kedua ada gelas ukur dengan ukuran 2000 ml, kemudian gelas ukur dengan ukuran 500 ml, gelas ukur dengan ukuran 250 ml, gelas ukur dengan ukuran 100 ml, 50 ml, dan 10 ml. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur suatu larutan dengan volume tertentu yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Walaupun demikian, jangan gunakan untuk melarutkan atau mengencerkan suatu larutan. Gelas ukur berbentuk seperti pipa, memiliki kaki atau dudukan agar tegak. Kemudian pada bibir atas terdapat bibir tuang. Pembacaan dilakukan dengan melihat meniskus cekung sejajar dengan mata. Yang ketiga, terdapat cawan Petri. Cawan Petri merupakan sebuah wadah yang berbentuk bundar dan terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mengembangbiakan sel. Cawan Petri selalu berpasangan, yang berukuran agak kecil sebagai wadah dan yang berukuran agak besar merupakan tutup. 4. Terdapat batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Biasanya terbuat dari kaca pejal dengan ukuran hampir mirip dengan sedotan, hanya sedikit lebih panjang dan ujungnya membulat. Yang kelima, terdapat kaca arloji. Kaca arloji berfungsi untuk menimbang bahan kimia yang berwujud padat atau kristal. Bentuknya seperti cawan kecil dan cekung terbuat dari kaca. Fungsi lainnya untuk mengeringkan suatu bahan di dalam desikator.
Yang keenam, terdapat pipet tetes. Pipet tetes adalah alat yang digunakan untuk mengambil zat cair atau larutan dalam jumlah kecil, setetes demi setetes. Pipet ini mempunyai ujung lancip dan panjang. Caranya, pencet ujung berwarna merah lalu tekan dalam cairan. Jika dipencet saat masuk ke dalam air, maka akan menimbulkan gelembung. Yang ketujuh, terdapat pipet gondok dengan ukuran 25 mili, pipet gondok dengan ukuran 10 mili, dan pipet gondok berukuran 5 mili. Pipet gondok atau pipet volume berfungsi untuk mengambil atau memindahkan cairan yang volumenya tepat sesuai dengan yang tertera pada pipet. Bentuknya seperti pipet ukur, akan tetapi pada bagian tengah terdapat cembungan mirip seperti gondok. Pipet ini terdapat angka pada luar yang menyatakan volume pada pipet. Yang kedelapan, ada pipet ukur dengan volume 25 mili. Variasi yang lain ada berukuran 10 mili, 5 mili, 2 mili, dan yang terakhir ada yang berukuran 1 mili. Pipet ukur berbentuk seperti pipa dengan salah satu ujung yang menyempit. Terdapat skala pada batang. Pipet ini memiliki ukuran yang bervariasi antara 1 sampai 25 mili dan digunakan untuk memasukkan zat yang volumenya perlu diukur. Yang ke-10 terdapat corong. Corong gelas berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat. Corong ini digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan dan peletakan kertas saring. Pada proses penyaringan, endapan akan tertinggal pada kertas saring dan larutan akan turun ke bawah. Ke-11 terdapat labu ukur dengan volume 1000 mili, 250 mili, 100 mili, dan 50 mili. Labu ukur digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Dalam sistem pengenceran, untuk zat tidak berwarna, penambahan aqueous ditambahkan sampai garis meniskus berada di leher labu, sedangkan pada zat berwarna sampai menyentuh leher labu ukur. Yang ke-12 terdapat buret. Di sini terdapat 2 buah buret berwarna bening dan berwarna coklat, yaitu buret amber glass. Buret berfungsi sebagai alat untuk melakukan titrasi. Zat yang digunakan untuk menitrasi diletakkan di dalam buret dan dikeluarkan sedikit demi sedikit melalui keran. Pada ujung buret terdapat keran untuk membuka dan menutup. Volume yang terpakai dapat dilihat pada skala.